mendengar atau dengar-dengaran firman Tuhan. Menang bukan karena kita punya kerja. Kita punya usaha cuma mendengar dan dengar-dengaran. Amin. Apa yang begitu sederhana, bila Anda dan saya mengerjakan, kita akan dapat hasil luar biasa. Pilihan status ilahi bagi anak-anak Tuhan pilihan. Ya saudara, umpama hari ini aku hidup benar. Katakan, hari ini aku hidup benar. Dan aku tidak malu untuk hidup benar. Ya saudara, jadi banyak orang itu merasa malu, apalagi kalau dia kroso bahwa kumpulanku ini tidak baik. Kumpulanku ini porno. Kumpulanku ini orang tidak jujur. Kumpulanku ini orang-orang yang tidak karu-karuan. Apalagi kalau saya kroso, saya ada di kumpulan itu. Wah, untuk menampilkan saya hidup benar, takut kepada Tuhan. Wah, saya kecil hati saya. Nanti saya akan diolok-olok, saya akan dikucilkan, saya akan dibully dan lain sebagainya. Sudah, engkau tidak usah malu. Untuk hidup benar, engkau harus mempunyai satu kekuatan, satu tekad. Aku cuma mau menyenangkan hati Bapa, supaya Bapa menyelidiki isi hatiku dan tahu niat dan cita-citaku. Amin. Ambil hati Tuhan. Katakan, ambil hati Tuhan. Buat apa saya ambil hati teman? Bila saya dibuang dari hadirat Allah. Buat apa? Jadi saudara mesti tahu, ya, Tuhan mendidik saya, Tuhan mendidik Anda, supaya kita ini cari selamat. Ya, kita harus cari selamat. Tuhan, hamba harus tahu Engkau, kenal kepadamu. Hamba harus berani menunjukkan bahwa hamba hidup benar. Para kekasih, itu sebab kita akan masuk hal yang pertama dalam status yang pertama. Katakan, status pertama. Hari ini aku hidup benar. Ada 3 kata ya saudara. Yang pertama saudara, yang kedua saya, dan yang ketiga sama-sama. Siap? Kita mulai dari status pertama. 1, 2. Status pertama. 1, 2. Status pertama. Hidup benar. Benar. Beri tepuk tangan baik buat dia. Haleluya. Jadi saudara, status yang pertama adalah kita punya standing point, posisi berdiri kita. Aku harus berdiri pada kebenaran Allah. Kalau aku berdirinya salah, sudah mau status kayak apa bagusnya, amblas, tidak ada hasil sama sekali. Posisi pertama penting sekali. Amin. Posisi pertama penting sekali. Ketika saya masih kecil di kota Madiun, di dekat kota Madiun itu 8 kilo di luar kota Madiun ke arah barat daya, kalau tidak ke arah barat daya. Itu ada pangkalan TNI Angkatan Udara, dulu namanya Auri. Ini desa namanya Kecamatan Mauspati. Itu pesawat-pesawat tempur kita pada zaman dulu yang paling canggih selain di Halim Perdana Kusuma, ya di sini cuma 2 aja di seluruh Indonesia. Di Mauspati, ya, pangkalan Iswahyudi, ataupun di Halim Perdana Kusuma. Saudara, jadi kota Madiun itu hampir saben hari masyarakatnya terbiasa melihat terjun payung, itu sudah terbiasa, itu sudah biasa. Saudara, nah selalu saya melihat kalau orang-orang itu, tentara-tentara ini terjun, saudara, mereka itu menyabung nyawa untuk mengarahkan mereka punya parasit. Jangan sampai kentir. Di pinggir kota Madiun itu ada anak sungai Bengawan Solo, namanya Bengawan Madiun, yang keras sekali airnya. Kalau sudah sampai jatuh di situ berbahaya sekali. Saudara, di sini kita melihat bahwa hidup benar tidak boleh melenceng. Sebab kalau sampai kita melenceng, ada banyak bahaya. Sungai Kali Madiun, Bengawan Madiun, kemudian juga bisa jatuh kepada, ada juga yang hampir jatuh masuk dalam cerobong asap daripada pabrik gula. Itu sudah masuk, untung kecantol ya.
Saudara, coba masuk bagaimana? Jadi ada begitu banyak hal. Kita seringkali, kalau bisa aku menghindar. Kalau tidak bisa apa boleh buat. Saudara, kita seringkali terlalu permisif. Kita terlalu tolerir semua yang berbahaya dalam hidup. Itu sebab saya ingin mengajak saudara berkata, hari ini aku hidup benar. Hidup benar. Benar. Itu harus bergaung dalam seluruh keberadaan kita. Itu sebab kita harus tahu bahwa arus dunia ini luar biasa membahayakan. Kita pikir aku bisa dapat untung. Tetapi Tuhan berkata, apa gunanya kamu memiliki seluruh dunia, tetapi jiwamu binasa. Dengan apakah kamu bisa menukar nyawamu itu? Sudah, seringkali kita hanya berpikir sejengkal di muka kita. Dan kita tidak memikirkan tentang bahayanya. Sebab itu anak-anak Tuhan, istimewa anak-anakku yang masih muda dan remaja, cita-cita itu banyak sekali. Kepingin bisa beli ini, kepingin pakai itu, kepingin punya ini, kepingin bisa begitu, kepingin ngicipin itu kuat sekali. Tapi kalau seorang dia tidak menetapkan hari ini aku harus hidup benar. Kalau tidak ada ketetapan tersebut, saudara, pasti berantakan. Semua yang bagus yang pernah kita cita-citakan, niatan kita yang bagus juga yang kita doakan, hilang. Berubah 180 derajat menjadi malapetaka dalam hidup ini. Sebab itu katakan bersama saya, ya Allah Roh Kudus, tolonglah hambamu ini, kuatkan hamba untuk hidup dalam kebenaran sesuai dengan sabdamu. Angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau yang memberi kepada kami kemampuan, karena kami sendiri pada dasarnya tidak mampu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan. Saudara, dalam Ayub pasal yang ke-36 ayat yang ke-7. 1, 2. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta, sehingga mereka tinggi martabatnya, tinggi martabatnya. Amin. Coba Tuhan lo yang kerja, ngangkat saya, ngangkat saudara. Barangkali gak pakai modal besar, barangkali gak pakai kepintaran yang seharusnya bisa mulia seperti orang-orang dunia yang lain. Seorang anak Tuhan itu ajaib, istimewa, kekasih Allah. Itu anak Tuhan. Jadi walaupun saya bodoh, saya tidak punya tempat usaha, saya tidak punya modalnya, saya tidak punya channelnya dan linknya untuk saya bisa mempunyai satu networking yang bagus yang bisa mengangkat saya bersama dengan mereka. Walau saya tidak ada, saudara, saya boleh mendapat. Coba modal saya apa? Ini sudah dikasih tahu, ya. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar. Jadi orang benar dilihat terus. Amin. Jadi saudara harus besar hati saudara. Saudara harus enteng beban saudara. Jangan mengandalkan pada apa yang aku punya sedikit, ya aku usahanya kecil. Begitu. Ya, aku punya tanggung, ya usahanya harus tanggung. Aku punya gede modal, usahanya aku harus gede. Oh, belum tentu. Ini kan paradigma dan parameter duniawi. Coba, ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar yang mempunyai pendidikan kesarjanaan, yang mempunyai modal cukupan dan rupawan. Apa ayatnya ditulis begitu? Tidak. Cuma dari orang benar, titik, cuma begitu aja. Tidak ada embel-embel yang lain, prasyarat dan syarat yang lain tidak ada. Saudara,
Semua katakan, hanya menjadi orang benar. Amin. Cuma itu mudah. Saya mau tanya, siapa yang percaya bahwa ini adalah firman? Angkat tangannya. Ucapkan terima kasih kepada-Nya. Terima kasih Bapa, karena Kau beri kekuatan. Kau beri pengertian. Kau buka akal budi kami. Bahwa kami asal hidup benar, Engkau pasti mengangkat kami pada martabat yang tinggi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi Dia. Saudara yakin demikian? Bila kita melihat pada huruf yang saya tulis dengan yang saya kasih warna biru, orang benar, raja-raja tahta, tinggi martabatnya. Amin, saudara. Jadi itu jalur sudah saudara pegang aja. Tuhan, hamba tidak punya modal, tidak punya pengalaman, hamba tidak punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk bisa menjadi dapat income 1 bulan sekian untuk mencukupi hamba. Tetapi hamba pegang firman. Hamba mau jadi orang benar. Maka Engkau akan memberi kemuliaan dan tinggi martabatnya. Amin. Kebayangkah suasana dan realita pada hari tersebut, yaitu saat Anda hidup benar? Kebayangkah? Oh, saya dan Anda pasti memiliki satu suasana yang berbeda. Ketika seseorang pada suatu hari dia hidup benar, maka dia akan merasakan sesuatu excitement yang exciting. Sehingga tadi kita berbicara ayat yang terakhir, statusnya diangkat, martabatnya tinggi. Kebayangkah ketika engkau dan saya bukan hanya karena kita menjadi orang benar, diangkat status kita. Tetapi lebih daripada itu, pada hari itu, saudara, Tuhan akan memberkati saudara, membukai jalan kepada saudara. Saudara, kita barangkali tidak bisa membayangkan, kita hanya bisa geleng kepala, meneteskan air mata, ucapan syukur kita kepadanya. Barangkali cuma bisa begitu. Katakan, saya akan mulai membayangkannya. Berdasarkan janji firman, saya akan memegangnya untuk seumur hidup saya dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik bagi Tuhan.